Gadis yang bersiap untuk ujian masuk Universitas Malang menderita sakit perut stadium akhir. Orang tua menyarankan agar dia tidak pergi ke sekolah lagi. Segera dirawat di rumah sakit. Namun, dia ingin tidak meninggalkan penyesalan di akhir hidupnya. Dia tetap pindah sekolah ke kota yang dia suka. Sekolah yang dia sukai. Tapi yang tidak disangka gadis itu adalah, hari pertama dia melapor. Dia diatur untuk duduk satu meja dengan penguasa sekolah yang terkenal. Ketika gadis itu tiba di tempat dan baru saja duduk, teman sekelas di depannya dengan pelan mengingatkan gadis itu. Teman sebangkunya sangat galak. Sering berkelahi dan bolos kelas, bahkan sampai memukul orang hingga masuk rumah sakit, mengingatkan gadis itu untuk tidak mengganggunya dalam keadaan apapun. Namun gadis itu tidak merasa takut. Dia tetap dengan sopan menyapa anak laki-laki itu. Teman sekelas, siapa namamu? Susi. Jangan ganggu aku tidur lagi. Kemudian pelajaran pertama dimulai. Namun gadis yang baru pindah sekolah itu tidak memiliki buku pelajaran. Guru bahasa Inggris yang tidak tahu apa-apa menjadi sangat marah setelah melihatnya. Teman-teman sekelas pun mulai menertawakan gadis itu. Saat gadis itu akan diusir, untuk dihukum berdiri di luar, seorang anak laki-laki yang biasanya dingin. Aku diam-diam memberinya buku pelajaran bahasa Inggrisku. Guru, dia adalah teman sekelas baru. Saya akan berdiri di luar. Guru salah menuduhmu. Mari kita lanjutkan pelajaran. Tindakan ini membuat gadis itu merasa bahwa anak laki-laki di depannya bukanlah orang yang disebut-sebut oleh semua orang sebagai penguasa sekolah yang kasar dan tidak masuk akal. Jadi, untuk berterima kasih kepada anak laki-laki itu, gadis itu pun diam-diam menaruh sebuah hadiah kecil di meja belajarnya. Ini adalah sedikit ungkapan terima kasih untukmu. Terima kasih, Susi. Saya memberimu buku. Sudah saya bungkus dengan sampul buku. Sampul buku ini sangat kekanak-kanakan. Teman sekelas kecil, orangnya sama baiknya dengan tulisannya. Sementara itu, gadis lain karena sakit perut yang parah, kembali dibawa ibunya ke rumah sakit. Ibu sebenarnya ingin memanfaatkan ini untuk membuat gadis itu berhenti sekolah. Tapi gadis itu takut suatu hari dia tidak akan ada lagi. Untuk tidak meninggalkan penyesalan, gadis itu tetap pergi ke sekolah dengan membawa tasnya. Namun, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang mengganggu orang lain di tengah jalan. Susi sedang memukuli seseorang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu mengganggu siswa di sekolah kami. Aku bersumpah, saya tidak akan pernah mengganggu orang lagi. Aku tahu aku salah. Namun gadis yang tidak tahu kebenarannya, untuk pertama kalinya merasa curiga terhadap anak laki-laki itu. Namun, selama jam istirahat, gadis yang diganggu pagi itu mendekatinya. Dia meminta gadis itu untuk menyerahkan susu kepada anak laki-laki, dan meminta dia untuk mengucapkan terima kasih atas namanya. Gadis itu baru menyadari, ternyata dia telah salah paham tentang anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tidak sedang mengganggu orang, melainkan berani membela kebenaran. Kemudian, gadis itu langsung menyodorkan susu ke tangan gadis itu. Ada seorang teman yang meminta saya untuk memberikannya padamu. Dia meminta saya untuk mengucapkan terima kasih. Mengerti? Letakkan di sini. Jelas-jelas sedang membantu teman sekelas. Bagaimana bisa membiarkan orang salah paham? Dengan cepat, gadis itu mengantarkan susu kepada boy itu. Hal itu segera diketahui oleh pengagum boy. Dia segera datang untuk memperingatkan gadis agar menjauh dari boy. Gadis itu juga merasa terkejut dengan ancaman yang tiba-tiba ini. Namun, dia tetap patuh dan menyetujuinya. Tapi tidak disangka, adegan ini dilihat oleh boy. Mengetahui bahwa pengagumnya mendekati gadis. Takut gadis itu mengalami kesulitan, dia segera menunjukkan perhatian. Senmo sudah datang mencarimu. Apa yang dia katakan padamu? Dia menyuruhku menjauh darimu. Tidak ada lagi. Dia mengancammu dengan cara yang tidak masuk akal. Apa kamu tidak marah? Tidak marah. Dia sepertinya menyukaimu. Kamu tidak perlu menghiraukannya. Jadi, apakah aku bisa pergi? Namun, saat itu boy melihat luka di lengan gadis. Dia salah mengira itu adalah perbuatan wanita licik. Maka, dia datang ke kantin untuk mencari wanita licik. Apakah kamu sudah mencari Jiang Qiao? Kamu berbicara tentang teman sekelas baru itu, kan? Aku memperingatkanmu untuk tidak mendekatinya. Baiklah, aku tidak akan mencarinya. Su, bisakah kamu memberikan kontakmu? Aku tidak tertarik padamu. Tidak ada minat. Namun, tidak tahu bahwa memar dengan gadis itu adalah saat dia sakit. Dia mencubit dirinya sendiri untuk mengalihkan rasa sakit perutnya. Malam itu, gadis itu menerima pesan dari teman laki-laki. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu memperingatkan wanita licik karena dirinya. Gadis itu tiba-tiba merasa, laki-laki itu terlihat dingin di permukaan. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya adalah orang yang hangat. Dia mengira semuanya akan berakhir di sini. Namun, tidak disangka, keesokan harinya wanita licik itu mencari gadis itu lagi. Dia tahu betul bahwa dia mengantarkan air untuk laki-laki itu. Pihak lain pasti tidak akan menerimanya. Karena gadis itu adalah teman sebangkunya dan tidak ada minat pada laki-laki itu.
Maka dia berencana meminta gadis itu untuk membantunya mengantarkan air. Melihat botol air sudah berada di tangannya, gadis itu tidak punya pilihan dan hanya bisa melakukannya. Berikan padaku. Senmo memintaku untuk mengantarkan ini. Tidak terlihat kalau kamu suka membantu orang. Adik kelas. Aku tidak mau airnya. Kembalikan padanya saja. Keheningan memaksamu. Dia tidak memaksaku. Dia merasa kalau dia mengantarkan, kamu pasti tidak akan menerimanya. Jadi dia minta tolong padaku. Dia sudah meminta tolong padaku. Jadi aku setuju. Yang lain mohon padamu. Kamu langsung setuju. Kamu memang orang yang baik. Jika itu dari kamu, aku akan mengambilnya. Aku akan membelikannya untukmu lain kali. Baik, tunggu saja. Kakashi, apa yang sedang terjadi? Aku ingat sebelumnya kamu tidak mau menerima air dari gadis. Kenapa kamu mau menerima dari Jiang Qiao, tapi tidak mau menerima dari Senmo? Jangan-jangan kamu benar-benar suka padanya? Bukan, bagaimana bisa? Ternyata tidak tertarik pada Sushi itu hanya berpura-pura. Jiang Qiao, teh hijau ini tidak akan aku biarkan. Aku akan memberimu uang. Bantu aku bereskan Jiang Qiao. Qiao, ibu ada urusan nanti. Kamu duluan saja. Kenapa baterainya habis? Qiangge adalah orang yang membuat gadis kecil ini merebut pacar orang lain. Gadis kecil ini cukup cantik, ya. Temani kakak bermain. Masih berani melawan? Jangan sentuh aku.